sosok kayak laki-laki, badannya agak besar gitu. Dia pakai baju zaman kerajaan Pajajaran itu, dia di sini. Dari awal untuk menunjukkan adanya kehidupan dan penanggalan, kemudian masuk ke zaman berikutnya yaitu Tarumanegara ataupun Pajajaran, ini dijadikan sebagai tempat upacara keagamaan. Sobat Santuy, nah saat ini aku sudah berada di Prasasti Muara bersama dengan teman-teman dari mahasiswa dan juga juru pelihara juga Bapak Gandhi lah. Bapak mungkin bisa dijelaskan sedikit Bapak mengenai dari Prasasti Muara ini sejarahnya seperti apa? Asal kata disebut Prasasti Muara Cianten, yaitu memang berada di titik pertemuan antara Sungai Cianten dengan Sungai Cisadane. Ya, mengenai tentang sejarah prasasti atau situs Muara Cianten, ya masih berhubungan dengan prasasti Ciaruten yang sama-sama merupakan jejak masa Tarumanegara juga. Untuk prasasti Muara sendiri ini ditemukannya ini kapan nih Bapak? Kalau ditemukannya prasasti Muara Cianten itu sekitar tahun 1863. Berarti ditemukannya oleh orang Belanda juga? Oleh orang Belanda. Oh, terus dilaporkan gitu ya Bapak? Iya. Ya. Oke. Dan ini kan Bapak, ini kan tulisannya ini berbeda ya Bapak dengan huruf Pallawa. Berbeda. Ini tulisan apa Bapak namanya, huruf ikal? Ini huruf ikal. Huruf ya. ikal. Yang mana memang di antara 7 buah prasasti yang tidak bisa dibaca 2 prasasti. Nah, salah satunya yang berada di Kampung Muara, yaitu prasasti Muara Cianten. Nah, prasasti ini yang menandakan bahwa di wilayah sini pada masa lalu itu memang sebuah ibu kota pemerintahan atau kota raja, dan ini merupakan sebagai penanda alur transportasi untuk masa perdagangan. Kenapa di sungai? Karena mudah ditemukan dan mudah
apa mengetahui mengenai tentang batas-batas wilayah kota di sini. Ini kan nih Bapak hurufnya huruf ikal nih Bapak. Kira-kira Bapak tahu nggak dari maknanya sendiri ini apa? Ya, ini menunjukkan alur. Alur. Di mana ini adalah sebuah hulu yang menunjukkan dengan garis-garis ini yang menunjukkan jalur transportasinya. Jalur transportasinya. Tapi ini hurufnya ini sudah agak mulai pudar ya Bapak terkikis ya karena memang ya cuaca yang kita rasakan juga saat ini sangat panas. Itu ada pengaruhnya juga. Jadi terjadi pengelupasan dari aksara-aksara ini atau huruf ikal ini. Rencana ke depan memang prasasti ini akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Dari teman-teman mahasiswa sendiri nih, dari mahasiswa UHAMKA nih, kira-kira kalau kalian sendiri pendapat kalian mengenai prasasti Muara ini gimana? Yang kalian tahu? Ya, kalau dari saya izin menambahkan ya. Jadi untuk prasasti Muara Cianten ini ditemukan oleh Hoppermans tahun 1863, dan untuk ini kan berada di muara sungai ya, yaitu Sungai Cisadane dan Sungai Cianten. Nah, boleh jadi pada masa Tarumanegara sungai ini juga digunakan sebagai sarana pendistribusian hasil tani. Jadi batu ini ada karena sebagai simbol-simbol menunjuk jalan. Simbol-simbol. Ya, dan ini namanya aksara ikal, dan belum ada ahli yang bisa mengartikan dari prasasti ini dari ketujuh peninggalan Tarumanegara. Mungkin itu. Berarti aksara ikal ini termasuk masih dari peninggalannya Tarumanegara ya? Iya. Oke, masih mau ada tambahan lain-lain lagi? Mungkin dari saya izin menambahkan juga, kalau misalnya Muara Cianten dan Ciaraten ini yang membuktikan bahwa kerajaan Tarumanegara itu sudah berkembang gitu, sangat pesat. Ditambah lagi catatan Cina gitu. Catatan Cina itu sudah menceritakan tentang kerajaan yang ada di Indonesia ini gitu. Buktinya itu ini sendiri, Muara Cianten dan Ciaraten yang ditemukan di sungai, yang dimana sungai ini adalah alat transportasi laut pada zaman itu ya. Yang titik tumpunya itu di Sungai Cisadane, yang dimana Sungai Cisadane itu pada masa kerajaan Tarumanegara ya, itu sebagai salah satu sungai transportasi yang digunakan untuk mengekspor dan impor barang gitu dari daerah ke daerah maupun dari negara ke negara gitu. Ada lagi? Mungkin saya sedikit menambahkan gitu ya. Kita bisa mendengar dari Pak Gandhi, kemudian kedua teman saya ini menandakan bahwa di kehidupan masa lalu, terutama di Tarumanegara itu sudah punya produktivitas perdagangan yang sangat tinggi ya. Buktinya ada terdapat di prasasti Muara Cianten tersebut. Jadi prasasti Muara Cianten tersebut menjadi saksi ya, sebagai objek gitu, bahwa dulu di tempat ini kegiatan-kegiatan perdagangan itu sangat padat dan ramai gitu. Seperti itu. Rumahnya ada tambahan? Kurang lebih sama, soalnya udah diambil alih semua sama teman-teman saya. Wah, ini dari teman-teman mahasiswa ternyata tahu banyak ya mengenai prasasti Muara ini gitu. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi Pak Gandhi? Apa cukup? Ya, jadi sebagai tambahan ya memang selain ini merupakan prasasti penanda bahwa di sini pun ditemukan lagi situs arca Polinesia atau arca tipe Pajajaran yang posisinya memang tidak jauh dari di mana tempat prasasti ini ditemukan. Itu ada di posisi di tempat yang datar ya, sekitar jarak 50 meter dari prasasti ini. Polinesia itu masih termasuk dari peninggalan kerajaan Tarumanegara apa setelahnya? Bukan, itu Polinesia itu merupakan tipe Pajajaran yang mana arca-arca tersebut merupakan media untuk sebagai alat atau persembahan pemujaan kepada arwah leluhur juga. Oke, jadi kita masih ada satu sumber lagi dari Pak Tatai, Bapak Tata sebagai juru pelihara prasasti Muara ini. Mungkin bisa dijelaskan Bapak secara singkat lah ya, mengenai sejarah dari asal usul dari prasasti Muara ini. Jadi begini, dulu menurut cerita kakek yang dikatakan alam maya, istilahnya
adanya di Triloka. Iya. Di sana itu ada yang namanya Dewa Kemanusiaan, namanya Sang Hyang Munget. Dewa Kemanusiaan itu dia itu diutus sama Sang Hyang Wenang, suruh turun ke Marcapada, ke alam dunia artinya ya. Suruh tetapa tirakat di batu hitam katanya. Ini batu hitam kan. Selama 99 hari lamanya. Setelah dia menjalankan tetapa tirakat selama 99 hari lamanya, dia itu dapat wangsit dari Yang Maha Kuasa. Suruh menulis di batu yang ada tulisannya ini nih. Iya. Menurut keterangan, ini tulisan itu ada arti makna yang nggak bisa dibohongin. Agung Gusti Allah, mulia Gusti Allah, wisesa Gusti Allah, linuih Gusti Allah, welas asih Gusti Allah. Nu aya ku ayana tunggal wujudna hirup, tunggal wujudna salamet gaduhna Allah. Suwung kang langgeng Allah wujudna hirup, tunggal ayana Muhammad kudrat pasti wawakilna Gusti Allah. Ngawakilan anu alam tujuh umat sakabeh anu jadi kang kawasa ya incun kang jeung kudrat pasti. Wadahna Gusti nu masihan nugrah mulia nu nampi baktina nu narima pasrahna welas asih ka pabada tunggal umat sakabeh jadi ngaku ka Gustina sareng wakilna wujudna manusia kudrat pasti. Begitu ini isinya tulisan ini. Setelah dia menulis di batu tersebut, nah, dia mengucapkan itu yang dikatakan Sang Hyang Munget itu. Kelak nanti usia 999 tahun lamanya bakal datang raja, bakal datang zaman disebutkan zaman kerajaan. Nah, setelah dia mengucapkan istilahnya kata-kata tersebut, dia langsung menghilang. Seperti itu ceritanya. Jadi nggak ada cerita lagi. Itu awal ceritanya itu seperti itu. Makanya ini dikatakan bahasanya bahasa Saka. Saka. Tulisan Saka. Saka. Arti Saka itu seketemunya. Seketemunya. Tapi mengandung arti kata yang padat yang tadi Bapak ucapkan. Itu. Nah, ini yang dikatakan batu tulis prasasti pasir muara yang berlokasi di atas muara. Atas muara. Cuman itu yang bisa diceritakan sama Bapak. Kan namanya sejarah itu mesti sejajar dan searah. Benar. Jadi sejarah. Yang tadi Pak Gandhi cerita itu 999 tahun lamanya ke sini. Yang Bapak ucapkan itu sebelumnya. Awal mula mengenai Bapak. Ini ada. Masih ada yang ditanyakan. Kalau untuk prasasti Muara ini sendiri Bapak, ini kan karena letaknya kan di dekat pinggir sungai gini Bapak ya. Ini orang-orang biasa pernah nggak sih Bapak kesini atau mungkin tahu atau mungkin dia mesti tanya-tanya dulu keluarga segala macam untuk mengetahui prasasti ini ada prasasti Muara loh ternyata di sini gitu. Enggak, begini. Kalau masyarakat itu agak sedikit kurang ini ya. Kebanyakan isinya yang pendatang. Oh, pendatang. Seperti misalnya anak sekolah, mahasiswa, seperti gitu. Kan ini yang dikatakan petilasan sejarah. Petilasan sejarah. Dari Bapak sendiri nih sebagai ibaratkan yang sejuru pelihara dari prasasti Muara ini, nah Bapak sendiri pernah nggak sebagai ini mengalami keanehan-keanehan gitu? Ada. Seperti apa tuh Bapak? Ya keanehan, istilahnya seperti ada cahaya, gitu. Lagi Bapak tirakat di sini, misalnya nih, habis sembahyang Isya, misalnya Bapak langsung zikir di sini, ada cahaya itu benar. Oh, cahayanya itu waktu kapan Bapak? Cahayanya itu ketika kita lagi zikir.
Oh, ketika Bapak zikir dan posisinya tuh pagi, siang, malam? malam. Oh, malam ya Bapak ya. Cahayanya dari sini apa cahaya dari mana? Pantulan di sini di Oh, sekitar pantulan ini. di sini. Itu juga nggak setiap kita tirakat itu menumpukan seperti itu, agak sedikit jarang ya. Jadi tertentu aja Bapak ya. Iya. Hari-hari tertentu, nggak Iya. setiap saat seperti itu. Dan nggak pernah ada kejadian yang aneh-aneh diganggu segala macam, nggak ada ya Bapak ya. Ya itu tergantung kita. Tergantung kitanya Iya. ya. Tergantung niatnya juga ya Iya. Bapak ya. Niatnya kita mau apa nih Iya. gitu. Sebab kalau Bapak itu kalau yang nggak masuk logika itu nggak mau. Iya, iya. Yang masuk logika aja gitu. Iya, iya. Yang masuk logika. Makasih banyak ya Bapak Tata. Amin. Iya. Mungkin sekian aja wawancara dengan Bapak. Untuk kita lanjut lagi ke prasasti yang berikutnya. Jadi kan dari prasasti Muara ini ya, tadi tuh aku sempat dilihatkan beberapa flashback retrokognisinya pada dulunya. Jadi dulunya nih aku ngelihat itu seperti ada kayak transportasi ya, kayak kapal-kapal, tapi bukan berarti kayak lautan gitu ya. Jadi kayak transportasi untuk apa sih namanya, dari kapal-kapal kayak untuk misalnya barang-barang segala macem, untuk mereka mau pergi kemana seperti itu kan. Nah terus tadi itu kan beberapa huruf ikalnya tadi kan tuh ada yang hilang ya, kayak ada kabur gitu kan. Nah di situ tuh sebetulnya tuh tadi aku lihat itu gambarnya itu ada yang bentuknya, yang ada yang tadi kalau nanti bisa ditunjukin ya, itu ada yang kayak bentuk yang bulat ke sana. Itu tuh sebetulnya kayak ada kayak bulat-bulatan gitu loh, kayak tulisannya tuh melingkar-lingkar gitu. Dan entah kenapa aku tadi kayak ada, memang seperti yang dijelaskan tadi sama Pak Tata tadi kan, yang berkaitan dengan Sang Maha Kuasa seperti itu kan. Jadi pesan yang disampaikan dari huruf ikal itu juga nggak jauh beda seperti itu. Jadi intinya kayak apapun itu kita tuh mintanya ke yang Maha Kuasa seperti itulah. Begitu. Dan energi di sini juga cukup kuat ya kalau bisa dibilang itu. Dan ya namanya suatu tempat pastilah ya ada penghuninya. Dan di sini juga penghuninya juga macam-macam gitu kan, dari sosok seorang putri ataupun sosok yang berbentuk seperti buaya ataupun ular, itu ada di sini macam-macam gitu. Dan kalau untuk yang menjaga di sini tuh dia sosoknya tinggi besar. Dia memakai baju kerajaan pada zaman dulu, tapi beda. Kalau kerajaan Pajajaran kan dia punya ada ciri khasnya bajunya. Ini kalau yang itu beda. Jadi kalau kalian pengen tahu tuh bajunya tuh mereka tuh seperti ada nuansa-nuansa, kalau tahu pakaian adat orang India pada zaman dulu. Tarumanegara ya. Iya, seperti itu gitu. Cuma mereka memang memiliki ada punya ornamen-ornamen khas tertentu seperti itu. Apa lagi yang kamu lihat? Itu aja sih tadi yang aku lihat. Sekarang kita bakal lanjut. Nanti kita habis ini mau lanjutin lagi ya, mau lanjut lagi ke dua situs lagi. Udah ikutin Tetap terus semangat. perjalanan kita ya. Kan yang prasasti Muara itu kan. Nah, itu kan Aji kan sempat dilihatin tuh kan. Nggak tahu nih bener apa enggaknya, cuman Ajeng ngelihat yang Ajeng lihat nih, makanya Ajeng mau nanya ke Akang apa bener. Jadi dulunya sungai itu tuh kayak tempat transportasi gitu. Emang iya? Jadi Ajeng ngeliat kayak kapal-kapal gitu, tapi sungai itu tuh bukan transportasi kayak yang lautan gede gitu, bukan. Betul. Kalau Dramaga kan kayak mungkin yang pelabuhan zaman kerajaan dulu ya, yang kayak mungkin yang kapal-kapal besar apa segala macam. Nah ini tuh kayak Ini Pak masuk sini sebagai mau ke Arja kan? Iya. iya. Ya ini jalur rempah dulu kan. Jadi kayak memang untuk jalur sebagai pengangkut transportasi. barang kayak Betul. gitu. Betul. Nah, saat ini tim HSP udah berada di Arca Polinesia. Habis itu kita akan lanjut ke Batu Dakon.
kalau yang Ajeng lihat dulu nih Kang yang, tapi nggak tahu nih bener apa enggaknya nih. Cuma retrokognisinya dulu nih, ini kayak tempatnya tuh persegi gitu kan kayak. Nah dulunya di sini tuh tempat ini para pemujaan gitu. Jadi kayak orang-orang dulu di sini gitu. Tapi dulu bangunannya ini kan udah pecah-pecah gini nih. Nah dulunya ini masih bangunan utuh kayak bangunan gini nih. Tapi karena kemakan zaman jadi kayak dia retak-retak gitu alam. Hancur aja. Hancur, terus ini masih utuh-utuh gitu. Terus orang-orang di sini, jadi ini tempatnya kayak sempat disakralkan gitu pada saat itu. Berarti Tapi masih Hindu ya? Tapi orang-orang yang kesini biasanya untuk orang kayak beribadah gitu kan, kayak itu kan biasa kan ada kedudukannya, misalnya kayak ada yang raja, ada apa. Nah kalau yang di sini nih kayak lebih bukan untuk yang khusus yang kayak raja-raja gitu, jadi kayak untuk emang orang kayak pengen pemujaan segala macam kayak gitu. Sosok yang hadir di sini? Sosoknya banyak yang dari samping-samping sini. Kalau di sini yang Ajeng lihat yang sosok yang ada di sini, ada sosok kayak laki-laki kayak badannya agak besar gitu. Dia pakai baju zaman kerajaan Pajajaran gitu, dia di sini nih. Sampai sini. Di sini beliaunya. Jadi dulu digunakan untuk upacara pemujaan. Iya, kalau Ajeng lihat sih kayak dulu ini orang-orang untuk pemujaan seperti itu disakralkan gitu. Makanya kan Ajeng nanya apa. Kalau dulu terlihatnya ada berapa arca di sini? Di sini. Ini berapa nih? 1, 2, 2, 3. Yang ada 3, yang terlihat 3. Tanpa kepala, itu tangan, ini badan, ongkok. Jadi bentuk dia begitu. Kan kalau zaman dulu tuh kan mereka kan nyembahnya ke dewa ya kan Kang? Iya. Dewa. Jadi Ajeng lihat sih ada beberapa gitu. Jadi di sini, terus di sini juga ada. Jadi agak lumayan. Tapi kalau dibilang banyak juga enggak, ada beberapa. Jadi nih di sini ada 2 batu ya. 2 batu ini bisa dikatakan cukup unik karena dia berdekatan dengan arca Polinesia, dinamakan arca Polinesia ini ya. Nah, untuk batu ini sendiri ini dulunya yang aku lihat ini sebagai tempat untuk seperti penaruhan sesajen. Kan? Penaruh sesajen atau kayak ada makanan-makanan dulu di sini, tapi sama orang-orang dulu itu ditaruh di atas sini gitu. Dan ini kan 2 gini ya, nah dulunya ini dia menyatu gitu, jadi seperti kayak meja seperti itu untuk menaruh barang, menaruh hal-hal yang mungkin ingin dipersembahkan ya, seperti sesajen seperti itulah. Jadi ada harimau. Waktu aku lagi di sini ya, tiba-tiba ada yang muncul dari ujung sebelah sana, harimau loreng-loreng warna oranye di sebelah sana. Dia ngadep ke arah kita gitu, di ujung sana sebelah kanan tuh. Iya itu, yang kamu tunjuk itu. Iya itu, di situ. Jadi yang jaga harimau tuh bisa dikatakan dia yang jaga sekitar sini ya, gitu, menjaga kawasan ini. Tapi memang ada makhluk-makhluk juga yang suka main lah ya ke sekitar sini ya, semacam mistis segala macem itu ada. Gitu. Dan di tempat ini kan tadi yang ada yang untuk menjaga itu ada sosok yang besar, yang di depan sini masih ada beliaunya yang tinggi besar itu, dan harimau itu juga termasuk yang jaga di tempat ini. Nah, di belakang aku ini adalah sumur untuk menampung air. Karena kan desa ini kan emang agak kesusahan air kan. Nah, jadi di sini buat ngambil air, nampung air sumur ini.
Halo Sobat Santuy, masih berada di Desa Ciareten. Sekarang kita berada di situs Batu Dakon. Nah, kira-kira apa aja nih sejarah yang ada di situs ini? Langsung aja kita tanyakan ke Bapak Gandhi. Halo Sobat Santuy, saat ini masih kita bersama dengan Bapak Ugan. Nah, kita udah ada di situs Batu Dakon ya Bapak ya. Bapak mungkin bisa dijelaskan dari sejarahnya asal-usul situs Batu Dakon ini gimana? Situs Batu Dakon ini yang menunjukkan adanya kehidupan. Iya. Jadi jauh sebelum pengaruh atau masa Tarumanegara, di sini pun sudah ada leluhur nenek moyang kita. Nah, pada masa tersebut situs ini dijadikan sebagai tempat penanggalan atau penghitung waktu. Iya. Nah, karena memang pada masa itu ya, yang dilakukan oleh para penduduk yaitu masa bercocok tanam. Jadi melalui sinar matahari sesuai dengan arah jarum jam ditentukan dengan batu yang tinggi ini, yaitu dengan bayangan yaitu di lubang-lubang yang di sampingnya itu. Berarti ini sebagai ibaratkan untuk penanda jarum jam waktu sebagai gitu jarum jam Bapak penentu ya. waktu. Ini berarti masuk ke zaman megalitikum ya? Megalitikum, Masuk prasejarah akhir. Prasejarah. Awal pertama ditemukan situs Batu Dakon ini gimana nih ceritanya Bapak? Ditemukannya situs Batu Dakon ini awal dilakukan pada masa ekspedisi Belanda, Amerika yang melakukan riset tentang wilayah Kampung Muara ini. Dari situ kemudian sempat berhenti dan dilanjutkan oleh para arkeolog kita ya, seperti Profesor Dr. Hasan Japar, kemudian Dr. Teguh Asmar dan selanjutnya. Nah, situs ini pun memang dari awal untuk menunjukkan adanya kehidupan dan penanggalan, kemudian masuk ke zaman berikutnya yaitu Tarumanegara ataupun Pajajaran, ini dijadikan sebagai tempat upacara keagamaan. Itu yang dikenal dengan nama animisme dinamisme. Karena masyarakat memang mempercayai dengan yang namanya roh nenek moyang. Itu. Jadi ini memang sudah dinyatakan sebagai situs atau cagar budaya, karena ini memang bukan dari pembentukan alam, melainkan dibentuk oleh manusia awal yang mempercayai tentang adanya perjalanan hidup. Nah ini kan ada dua nih Bapak batunya. Yeah. Ini yang membedakan batu ini sama batu ini nih apa ya? Ini kalau yang tadi kan untuk menandakan matahari. Kalau yang ini apa ya? Apa dia termasuk apa bukan? Ya termasuk. Ini semua termasuk. Ya? Jadi ada 4 benda yang termasuk. Nah, jadi ini kan selain batu yang lebih panjang, ya ini pun ada di belakangnya. Nah ini yang sebagai tanda yang dilakukan oleh kehidupan manusia, yaitu mempercayai kepada Sang Maha Pencipta. Jadi inilah yang menunjukkan bahwa selain tempat penanggalan menghitung waktu, ini pun dilakukan untuk tempat ibadah, yaitu yang ditandai dengan benda ini yang menghadap timur ke barat gitu. Sebagaimana umat manusia sekarang sampai sekarang itu melakukan ibadah yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ya. Kalau yang ini juga termasuk Bapak, ini yang batu kayak bentuknya agak. Ya termasuk. Lebih tajam ya dibanding ini kan tadi kan yang ini kan batunya kan agak tumpul ya model gini. Kalau ini kan agak tajam. Mungkin memang ini batu yang sudah terbentuk seperti ini memang sebelumnya tidak seperti ini. Karena memang pada masa itu ya masyarakat banyak yang mencari batu untuk fondasi sebagian memang sudah ada yang keambil juga di sini. Jadi pada tahun 1970 sampai 1971 ini wilayah sini pernah dilakukan ekskavasi penggalian ya. Ternyata pada masa ekskavasi tersebut banyak ditemuan benda-benda ya, selain gerabah juga ditemukan gelang-gelang batu, manik-manik. Itu salah satu benda atau alat pendukung untuk melakukan upacara-upacara keagamaan menurut kepercayaan pada saat itu. Berarti ini batunya waktu pertama kali ditemukan itu emang utuh seperti ini atau dia ditutupin apa gitu? Nah, awalnya memang ditemukan tidak seperti ini kondisinya, melainkan hanya
batuan-batuan yang paling tinggi aja. Jadi emang sebagian di sini ada gundukan tanah. Terus digali ya. Digali, ekskavasi itu namanya. Nah, kalau ini yang ada semen ini sebagai bahan pertama atau yang disebut situs penyangga agar posisi ini memang tidak ada perubahan. Dulu memang kondisinya masih terbuka, jadi kalau musim hujan otomatis situs ini ada gangguan alam ya, bisa terendam air gitu. Ini kan bentuk ini kayak Ini di sini ada dakonnya juga, ada lubang. Ini udah pecah. Udah pecah ya Bapak. Nah, situs-situs seperti ini merupakan jejak-jejak leluhur di mana manusia itu memang belum mengenal tulisan prasejarah lah. Prasejarah. Nah ini Bapak ini kan ada dua nih Bapak. Bapak mungkin ada tahu sedikit mengenai caranya atau mungkin gimana sih? Ini kan ada dua nih yang membedakan ini sama ini apa? Ini kan bentuknya cuma beda jenis batuan aja. Oh, jenis batuannya aja ya. Kan otomatis kalau dari bayang ini nih ya, kalau matahari sedang arah lurus ini posisinya akan jatuh di lubang yang ini. Itu bisa menentukan waktu apa, jam berapa gitu. Iya. Contoh sederhana nih, nenek moyang kita sebelum mengenal yang namanya penghitung waktu melalui jam itu melalui bayangan kita sendiri. Bayangan kita sendiri ya, seperti apa ya? Berarti ini yang membedakan hanya batunya Bapak? Iya, hanya jenis batuannya aja. Ini pun sudah banyak yang terkikis. Iya, terkikis. Ya, tinggal yang masih dalam ya cukup ada beberapa lubang saja. Selain situs ini udah termasuk yang terakhir ya Bapak ya, yang di Ciaroten ini yang sudah dinyatakan atau ditetapkan ya. Berarti baik secara dari dari keterangan masyarakat, kemudian secara ilmiah, nah itu ini memang dinyatakan sebagai situs Bapak ya. Berarti mungkin menurut Bapak masih ada kemungkinan nggak sih Bapak kayak ditemukannya lagi? Karena kemungkinan memang masih banyak. Masih banyak kan karena kan ini dulunya adalah kan di suatu sini. kawasan. Iya, kawasan dari awal. Jadi berdasarkan orang-orang Belanda yang datang ke sini, jadi wilayah Kampung Muara yang sekarang ini memang sudah mengalami perubahan. Dulu awalnya komplek perkampungan ini berbentuk puden berundang. Dari mulai situs kebun kopi sampai ke Muara Ciantan itu berbentuk teras, jadi ada tatatannya, ada undakannya. Sekarang menjadi pemukiman situs ini salah satu bagian yang menunjukkan adanya kehidupan tata cara keagamaan. Sebetulnya banyak menhir-menhir ditemukan di daerah sini banyak. Cuma yang belum ditetapkan dengan undang-undang cagar budaya, masyarakat tidak tahu. Sebagian area tersebut sudah menjadi banyak bangunan, rumah, sekolah. Itu yang di dekat situs kebun kopi itu di situ pun area menhir sebetulnya. Nah ini Bapak kira-kira ada pesan nggak sih Bapak kepada mungkin masyarakat itu untuk agar orang-orang tuh bisa tetap melestarikan kayak peninggalan cagar budaya gini nggak dirusak gitu loh Bapak? Untuk generasi muda ke depan ya memang kita harus menjaga, melestarikan yang namanya warisan budaya. Inilah salah satu bentuk ya nenek moyang kita di mana melakukan perjalanan hidup. Perjalanan hidup ya. Karena kehidupan manusia itu tidak lepas yang namanya sejarah budaya peradaban. Benar-benar. Tanpa ada masa lalu nggak mungkin ada yang masa sekarang. Betul, itu sampai kata-kata seperti itu tidak ada kehidupan sekarang kalau tidak diawali dengan kehidupan masa lalu itu yang terdapat di prasasti Hulu Daye. Hulu Daye itu di mana tuh? Oh, Galunggung. Oke. Mungkin sekian itu aja wawancara dengan Bapak Ugan mengenai prasasti situs ya Bapak ya? Situs Batu Dakon. Jadi ini kan kawasan situs Batu Dakon ya. Nah di sini aku ngelihatnya ini pada zaman ini kan masih termasuk zaman megalitikum. Nih kalian bisa lihat di sini. Di sini ada seperti bulatan-bulatan. Ini sebagai penanda untuk menentukan waktu ya, menentukan waktu, jam. Dan aku ngelihatnya juga pada orang-orang pada zaman itu juga kesini mereka untuk melihat. Jadi untuk mengatur waktu gitu kan, menentukan waktu dengan pertanda ini yang ada bulatan-bulatan seperti ini.
Nah, dan seperti yang aku bilang sebelumnya tadi itu, untuk aku menjelaskan ya secara singkat. Jadi dulunya di desa Ciareten ini itu merupakan tempat pusat pemerintahan pada zaman Kerajaan Tarumanegara. Nah, jadi pusat pemerintahan Kerajaan Tarumanegara tuh berada di desa Ciareten ini. Dan dibuktikannya oleh ditemukannya penemuan-penemuan seperti tadi itu prasasti Ciareten, terus ada juga tadi prasasti Muara dan kebun kopi dan sebagainya lah ya. Dan kita kembali lagi ke masa kedepannya lagi, yakni di masa zaman Kerajaan Pajajaran. Dulunya di tempat ini juga menjadi sebagai pusat kayak tempat perkampungan gitu ya, perkampungan pada zaman masa Pajajaran. Dan ditemukannya itu tadi ada seperti kayak tumpukan-tumpukan untuk menyanggah rumah gitu ya, batu-batuan dari batu kapur kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah pengucapannya. Yang berwarna putih tadi itu dibuktikan ditemukannya itu. Jadi di sini tuh sebetulnya ada 3 zaman, dan kita kalau kembali lagi ke masa paling tua, yakni masa Megalitikum atau masa zaman batu seperti ini. Ini ada batu dakon. Dan tadi sebelumnya kita kan tadi ada yang melihat juga kan namanya batu datar. Yang batu datar itu tadi digunakan untuk orang-orang tuh kalau misalnya dia untuk beribadah. Jadi untuk orang dulunya tuh beribadah gitu, kayak untuk menyembah kepada Tuhan mereka gitu, seperti matahari. Pada zaman itu kan masih belum mengenal agama ya, seperti itu. Bahkan sempat tadi tuh ditemukan kayak ada bekas tapak kaki gitu kan. Jadi kalau misalnya orang pada zaman dulu itu seperti menyanggah seperti ini. Jadi menurutku sih desa Ciareten ya atau kampung Muara Jaya ini tuh bisa dikatakan cukup unik dan dia tuh memiliki banyak sejarah di dalam yang bisa kita telusuri dan kita cari gitu kan. Dengan banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah yang bisa kita lestarikan dan kita jaga pastinya. Nah, mungkin sekian aja ya kiranya perjalanan dari tim Hunter Santuy kali ini, karena kita sudah menelusuri ada 5 situs ya kiranya, dan lumayan juga memakan waktu dan cukup menguras energi dah. Nah, jangan lupa juga nanti kalian kalau misalnya ada request ya, pingin ke tempat kemana sih tim untuk Hunter Santuy ya, mau kemana, kiranya kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan apabila ada saran dan masukan, kalian bisa juga tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Nantikan terus perjalanan tim Hunter Santuy di episode selanjutnya.